Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Nur Wahid, Bagus Sajiwo dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurutama, NIM 04218025. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar akuntansi dasar. Dosen pengampu Ibu Aris Kusumawati, mulai dari materi minggu ke-9 hingga materi minggu ke-15. Sebelum kita menuju ke materi, saya ingin bercerita tentang kegiatan saya selama pandemi ini. Di masa corona ini saya habiskan waktu untuk mempelajari ilmu baru, terutama mata kuliah yang saya kurang mengerti. Ya, meskipun banyak sisi negatifnya dari corona ini, masih ada sisi baiknya. Yang pertama, saya bisa belajar lagi. Yang kedua, saya bisa lebih dekat dengan keluarga karena work from home ini. Dan juga yang ketiga, saya menjadi lebih banyak waktu luang untuk berkegiatan produktif seperti meningkatkan skill. Baik, mari kita menuju ke materinya. Ke minggu ke-9. Di minggu ini kita diberi materi tentang buku Weren 21 edisi accounting, yaitu chapter 2, menganalisis transaksi. Seperti ini. Di sini saya sudah merangkumnya menjadi mind map yang sesuai tugas dari minggu ini, minggu 9. Baik, kita menuju ke mind map tersebut. Ini dia tampilan dari mind map yang sudah saya resume dari minggu 9. Menganalisis transaksi. Kita dalam chapter ini saya mendapatkan 3 poin. Dalam chapter ini saya mendapat 6 poin utama, yaitu akun, neraca, kesalahan neraca saldo tidak seimbang, alur transaksi, buku besar, dan yang terakhir, analisis horizontal. Baik, kita menuju ke akun dulu. Dalam akun ada 3 elemen penting, yaitu daftar akun, klasifikasi akun, dan saldo normal akun. Kita ke daftar akun dahulu. Di sini ada poin utamanya, yaitu daftar akun adalah daftar dari kumpulan akun-akun dalam buku besar. Baik, kita ke klasifikasi akun. Di sini klasifikasi akun berisi dari harta, kewajiban, ekuitas, beban, dan pendapatan. Kita ke saldo normal akun. Dalam saldo normal akun berisi tentang harta, kewajiban, ekuitas pemilik modal, ekuitas pemilik penarikan, beban, dan pendapatan. Baik, kita ke poin neraca. Dalam neraca ada 2 elemen penting, yaitu neraca saldo dan akuntansi pencatatan ganda. Di dalam akuntansi pencatatan ganda terdapat 1 poin penting, yaitu akunti atau the account. Baik, kita menuju ke kesalahan neraca saldo tidak seimbang. Kesalahan neraca saldo tidak seimbang tidak menyebabkan, yang pertama, tidak mencatat transaksi, yang kedua, mencatat dengan jumlah yang salah pada sisi debit dan kredit. Yang ketiga, memposting dengan jumlah yang benar namun pada akun yang salah. Dan yang terakhir, mencatat transaksi yang sama lebih dari sekali. Kesalahan neraca saldo yang tidak seimbang bisa menyebabkan 1. Salah dalam memposting. 2. Kesalahan pada saat menyiapkan
neraca saldo, dan yang terakhir bisa membuat saldo akun salah. Baik, cara kita mengoreksi kesalahan ini tergantung pada bentuk kesalahan tersebut. Jika ayat jurnal salah tapi belum diposting, maka kita bisa mengoreksi dengan cara menggambar garis pada error dan masukkan ayat yang benar. Kita beralih ke kesalahan yang kedua. Jika kesalahannya adalah ayat jurnal benar tapi salah memposting, kita bisa mengoreksi dengan menggambar garis pada posting yang salah dan posting lagi yang benar. Dan yang ketiga, jika kesalahan terdapat pada ayat jurnal salah dan sudah diposting, maka kita bisa mengoreksi dengan cara masukkan ayat yang benar dan posting dengan benar. Baik, kita menuju ke alur transaksi. Dalam alur transaksi terdapat 5 poin. Yang pertama adalah persetujuan transaksi. Yang kedua, transaksi terjadi. Yang ketiga, dokumen disiapkan. Yang keempat, catat jurnal. Dan yang kelima, posting ke buku besar. Baik, kita beralih ke buku besar. Buku besar adalah sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis. Baik, kita beralih ke analisis horizontal. Analisis horizontal adalah sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis. Baik, ini adalah bentuk mapnya. Sekarang kita beralih ke minggu ke-10. Baik, di minggu ke-10 ini kita masih membahas buku Warren edisi accounting. Tapi kita sekarang beralih ke chapter 3, yaitu matching concept dan proses penyesuaian. Saya sudah membuat rangkuman dari chapter ini dalam bentuk mind map seperti ini. Ya, ini dia. Baik, kita langsung saja. Dalam matching konsep dan proses ini saya menemukan 2 poin penting atau utama. Yang pertama adalah metode pencatatan pendapatan dan beban yang berisi 3 elemen, yaitu yang pertama adalah dasar kas, dasar akrual, dan matching konsep. Dan kita beralih ke poin utama yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian, berisi tentang 6 elemen, yaitu beban dibayar muka, pendapatan diterima di muka, beban kewajiban yang akan dibayar, pendapatan beban yang akan dibayar, aktiva tetap, dan yang terakhir pengaruh tidak melakukan penyesuaian. Di dalam aktiva tetap juga ada satu elemen dari aktiva ini, yaitu depresiasi aktiva tetap. Dan dalam pengaruh tidak melakukan penyesuaian ada 2 elemen, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Baik, kita beralih ke minggu 11. Teman-teman, dalam minggu ke-11 ini kita masih membahas buku Warren edisi ke-21, yaitu accounting. Kita beralih ke chapter 4, yaitu menyempurnakan siklus akuntansi, yang juga sudah saya membuat mapnya. Namun dalam minggu kali ini kita juga diberi 2 materi video oleh Ibu Aris selaku dosen, yaitu video ngerti akuntansi tanpa menghafal part 1 dan ngerti akuntansi tanpa menghafal part 2. Di mana tugas dalam minggu kali ini kita membuat mind map dalam 2 video ini yang sudah saya buat, yaitu seperti ini.
persamaan dasar akuntansi. Dalam video 4 pertama berisi tentang perusahaan yang ada 3 elemen penting, yaitu yang pertama aset perusahaan, yang kedua modal perusahaan, yang ketiga adalah hutang perusahaan. Jadi dalam proses akuntansi terdapat 3 aspek ini. Dan kita balik ke part 2. Dalam part 2 kita membahas tentang dasar akuntansi yang berisi 2 poin utama, yaitu proses dasar akuntansi dan juga contoh transaksi. Baik, itu dia bentuk dari mind map yang minggu ke-11. Kita balik ke minggu ke-12. Dalam minggu ke-12 ini kita membahas tentang masih buku dari Warren Edition Accounting. Kita beralih ke chapter 5, yaitu sistem akuntansi dan kontrol internal, di mana di sini kita juga diberi video pembelajaran untuk kita memudahkan dalam belajar, yaitu ngerti akuntansi tanpa menghafal bab 3, logika utama membuat dan membaca laporan keuangan, dan yang kedua ngerti akuntansi tanpa menghafal bab 4, cara jawab case study pakai logika sampai laporan keuangan. Dan yang terakhir video ngerti akuntansi tanpa menghafal 45, siklus akuntansi lengkap dari awal sampai akhir. Di minggu kali ini kita diberi tugas membuat mind map dalam 3 video ini, yang sudah saya buat seperti ini bentuknya. Nah, ini dia logika laporan keuangan. Saya mendapatkan 3 poin utama, yaitu studi kasus, accounting equations, dan yang terakhir urutan laporan keuangan. Kita bahas studi kasus dahulu. Dalam studi kasus terdapat 2 elemen, yaitu jenis perusahaan dan tipe organisasi. Jika kita membahas jenis perusahaan, terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa. Kita beralih ke organisasi. Jika kita membahas organisasi, terdapat 3 bentuk organisasi. Yang pertama adalah perorangan, partnership, dan corporation. Baik, kita beralih ke urutan laporan keuangan. Di urutan ini saya mendapatkan 1 poin utama, yaitu neraca akhir. Neraca akhir berisi tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, kita beralih ke accounting equation. Saya mendapatkan 2 aspek utama. Yang pertama adalah laporan keuangan dan juga pencatatan keuangan. Di dalam pencatatan keuangan, saya mendapatkan 5 elemen. Yang pertama adalah income statement. Yang kedua, statement of owner equity. Yang ketiga, balance sheets. Yang keempat, statement of cash flow. Dan yang kelima, notes of financial statements. Kita membahas income statement dulu. Di income ini kita akan diberi materi tentang yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah beban. Di dalam statement of owner equity, saya mendapatkan 1 aspek, yaitu perubahan modal. Dan di dalam balance sheets, saya mendapatkan 2 aspek. Yang pertama adalah harta dan utang. Dan di dalam statement of cash flow terdapat 2 catatan. Yang pertama adalah catatan penerimaan, yang kedua adalah catatan pengeluaran. Dan yang terakhir, di dalam notes of financial statement terdapat catatan laporan keuangan. Baik, kita beralih ke minggu ke-13.
Di minggu ke-13 ini kita membahas tentang masih buku yang sama, yaitu buku Warren edisi ke-21 Accounting, dan kita membahas chapter 6 dan 7. Kita juga masih diberi video pembelajaran tentang chapter 6 dan 7 ini, yaitu dua video. Yang pertama adalah logika simpel debit, kredit, dan pencatatan transaksi part 6. Dan yang kedua adalah contoh soal logika debit, kredit dalam transaksi dan penjualan part 7. Dalam minggu kali ini kita masih diberi tugas membentuk mind map resume dari dua video tersebut. Baik, kita beralih ke bentuk mind map itu. Ini dia mind map yang saya buat. Analisa transaksi. Di part 7 kita membahas contoh transaksi perusahaan yang berisi tentang penjurnalan, buku besar, dan perhitungan total buku besar. Dan di part 7 kita membahas tentang 3 aspek. Yang pertama adalah penempatan debit kredit dengan benar. Yang kedua, double entry accounting. Dan yang ketiga, major account classification. Dan di dalam penempatan debit kredit dengan benar terdapat 2 elemen. Yang pertama adalah balance sheet account dan yang kedua adalah income sheet account. Baik, dan di major account classification terdapat 5 poin. Yang pertama adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan terakhir beban. Baik, kita beralih ke minggu ke-14. Di minggu ke-14 ini kita membahas tentang masih buku yang sama, yaitu buku Warren edisi Accounting chapter 8 dan 9. Piutang dan persediaan. Di sini kita diberi video pembelajaran, yaitu jurnal penyesuaian mudah tanpa menghafal 1, seri ngerti akuntansi tanpa menghafal 48. Video kedua, jurnal penyesuaian mudah tanpa menghafal 2, seri ngerti akuntansi tanpa menghafal 49. Dan yang terakhir, video jurnal penyesuaian mudah tanpa menghafal 3, seri ngerti akuntansi tanpa menghafal 40. Dan tugas kita masih sama, yaitu membuat mind map resume dari 3 video tersebut yang sudah saya buat seperti ini. Ini dia jurnal penyesuaian. Saya mendapatkan 3 aspek penting. Yang pertama adalah type of adjustment, matching concept. Mohon maaf, maksud saya 2 aspek penting, yaitu type of adjustment dan yang kedua matching concept. Di dalam type of adjustment ini terdapat 5 poin. 1, fixed assets, yaitu meskipun tidak ada transaksi, fixed assets diasumsikan nilainya berkurang seiring waktu dan itu dianggap beban penyusutan. Yang kedua, accrued expense atau accrued liabilities. Dalam poin ini terdapat 2 accrued expense. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu sesuatu yang sudah terlihat walaupun belum dibayar itu sudah menjadi pendapatan. Dan yang poin kedua, sesuatu yang sudah terpakai walaupun belum dibayar itu udah jadi beban. Baik, kita beralih ke poin ketiga, yaitu deferred revenue atau unearned revenue. Di sini kita mengklasifikasikan beda antara mana yang masih hutang atau belum hak dan mana yang sudah jadi hak atau mana yang sudah jadi pendapatan atau sudah hak. Baik, kita beralih ke deferred expense atau prepaid expense. Di sini kita membahas tentang
beda antara mana yang masih harta atau belum terpakai dan mana yang sudah jadi beban atau sudah terpakai. Baik, kita beralih ke matching konsep. Dalam matching konsep ini berisi tentang dua aspek. Yang pertama, laporan pendapatan dan beban, dan yang kedua, pendapatan dan beban harus dalam satu periode tertentu. Dan di dalam laporan pendapatan beban terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode cash basis dan accrual basis. Dan di dalam metode cash basis kita akan membuat transaksi dicatat saat menerima uang atau saat membayar uang. Dan accrual basis adalah transaksi dicatat saat pendapatan dan beban sudah waktunya diperoleh walaupun belum ada uangnya. Dan accrual basis of accounting juga jika dijabarkan terdapat 4 aspek. Yang pertama, pendapatan dicatat saat diterima. Yang kedua, beban dicatat saat terjadi. Dan yang ketiga, pendapatan dan beban harus dalam periode yang sama. Dan terakhir, di akhir pencatatan harus ada jurnal penyesuaian. Baik, kita beralih ke minggu ke-15. Di dalam pembelajaran minggu ini, kita membahas tentang chapter 10, aset tetap dan aset tak berwujud yang bersumber dari buku Warren edisi ke-21 Accounting. Di sini kita juga diberi 2 video pembelajaran untuk membantu kita dalam lebih mengerti dalam materi ini. Yang pertama adalah pengerjaan kertas kerja dengan mudah. Part 2, seri ngerti akuntansi tanpa menghafal. Dan yang kedua adalah video yang berjudul ditutup dengan jurnal penutup atau seri ngerti akuntansi tanpa menghafal part 12. Di minggu kali ini kita diberi tugas tentang membuat resume map dari 2 video tersebut. Baik, kita beralih ke menu itu, yaitu yang ini. Ini dia, pengerjaan kertas dengan mudah. Saya mendapatkan 2 aspek. Yang pertama adalah worksheet dan jurnal penutup. Kita bahas ke worksheet dulu. Di worksheet ini ada 5 poin yang dibahas. Yang pertama adalah trial balance, yang kedua adjustments, yang ketiga edges, dan yang keempat income statements, dan yang terakhir adalah balance sheets. Kita beralih ke jurnal penutup. Di jurnal penutup ini ada 2 jenis account. Yang pertama adalah temporary accounts, yang kedua permanent accounts. Di dalam temporary account terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah income statements, yang kedua adalah per 1 periode. Dan di dalam income statements terdapat 4 poin. Yang pertama adalah sales, yang kedua wage, yang ketiga expense, dan yang keempat rents. Baik, kita beralih ke permanent accounts. Dalam permanent account terdapat 2 poin. Yang pertama adalah permanent accumulatives, yang kedua adalah balance sheets. Dan di balance sheet ini terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah cash, yang kedua adalah account receivable, yang ketiga adalah accounts payable. Baik, itu adalah bentuk resume dari tugas minggu ini dalam mata kuliah akuntansi dasar, mulai dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Jika saya ada salah kata atau materi yang kurang paham, mohon maaf.
Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.